masih ingat dengan saya ya Bu? Iya masih. Gimana kabarnya Bu hari ini? Kabarnya alhamdulillah baik. Nah di sini sesuai dengan kesempatan kemarin kita akan melakukan pendidikan kesehatan Bu. Isinya tentang masalah kesehatan yang Ibu alami yaitu sembelit. Nah tujuannya agar Ibu mengetahui bagaimana cara untuk mengatasi dan menangani maupun juga mencegah jika nanti terjadi lagi kondisi seperti yang sekarang Ibu alami. Iya. Waktunya sekitar 15 menit ya Bu. Bagaimana Bu? Iya. Ya, Bu. Nah, jadi yang pertama itu saya akan menjelaskan tentang konstipasi terlebih dahulu. Sebelumnya Ibu sudah tahu belum sembelit atau konstipasi itu apa? Belum sih. Belum. Nah, jadi sembelit itu suatu kondisi di mana kotoran yang kita keluarkan itu keras Bu, jadi sulit untuk dikeluarkan. Harusnya kan kalau kotoran itu mudah dikeluarkan, tetapi jika sulit dikeluarkannya itu namanya sembelit. Nah, kemudian dari sembelit ini nanti akan menimbulkan ketidaknyamanan pada perut Ibu ya Bu ya. Nah, bagaimana sih kita mengetahui kita mengalami sembelit atau tidak itu bisa dilihat dari tanda-tandanya. Nah, di sini ada tanda-tandanya Bu. Yang pertama adalah BAB-nya kurang dari 3 kali dalam seminggu. Nah, seminggu kan ada 7 hari tuh Bu. Misalkan BAB-nya itu kurang dari 3 kali atau kurang dari 3 hari, maka bisa dikatakan Ibu mengalami sembelit. Kemudian juga misalkan 3 hari secara berturut-turut itu tidak mengalami BAB, misalkan hari ini tidak BAB, kemudian besok lagi tidak BAB dan besoknya lagi tidak BAB, itu bisa dikatakan sembelit. Kemudian mengejar terlalu berlebihan. Nah, karena kan sembelit itu fesesnya atau kotorannya keras ya, jadi harus ekstra untuk mengeluarkan kotorannya. Itu juga bisa dikatakan sembelit. Kemudian perutnya terasa ini Bu, kalau sembelit itu terasa padat atau keras gitu. Terus juga nggak nyaman kan Bu di perutnya, itu karena adanya kotoran yang menumpuk di perutnya Ibu. Ketika kotoran itu tidak dikeluarkan, maka perutnya akan terasa sesak atau terasa padat. Nah, penyebabnya gimana sih bisa terjadinya konstipasi atau sembelit itu? Nah, ada beberapa penyebab yang bisa menyebabkan terjadinya konstipasi Bu. Kemarin kan Ibu bilang bahwa Ibu itu jarang minum air putih ya Bu. Iya. Nah, itu merupakan salah satu dari penyebab terjadinya konstipasi Bu, karena air itu kan sangat berfungsi untuk tubuh kita. Yang paling utama itu kan untuk pencernaan. Ketika konsumsi cairannya itu kurang, maka kotoran yang dihasilkan juga akan keras, sehingga menyebabkan sembelit. Kemudian kurangnya aktivitas fisik. Nah, di sini aktivitas fisik itu berupa olahraga atau misalkan yang paling ringan, misalkan bersih-bersih rumah, itu kan beraktivitas ya. Nah, ketika aktivitasnya itu kurang, beresiko terjadinya konstipasi. Kemudian selanjutnya adalah rendahnya asupan serat. Nah, asupan serat ini adalah serat itu merupakan bagian dari makanan Bu. Biasanya itu ada di buah atau sayuran. Nah, buah dan sayuran itu mengandung lemak. Ketika kita jarang mengkonsumsi buah atau sayur, itu beresiko terjadinya sembelit. Kemudian nih penurunan fungsi usus ini Bu. Jadi semakin bertambahnya usia, kerja usus juga akan semakin mengalami penurunan, sehingga ketika kerja ususnya menurun, maka pencernaan yang dibuang juga itu akan mengalami masalah, seperti salah satunya adalah sembelit. Kemudian mengabaikan keinginan BAB. Nah, di sini maksudnya adalah ketika Ibu ingin BAB kemudian Ibu tunda-tunda, itu menyebabkan sembelit Bu. Harusnya kan kotoran itu harusnya dikeluarkan, tetapi Ibu tahan untuk tetap di dalam. Nah, itu kan semakin lama kotoran di dalam perut malah semakin keras Bu, nanti sulit untuk dikeluarkannya. Nah, kemudian di sini ada pencegahan dan penanganannya untuk mengatasi sembelit. Nah, tujuannya itu untuk mengatasi penyebab yang tadi Bu. Iya.
yang tadi kan kurangnya konsumsi air, maka cara menanganinya ya kita cukupkan konsumsi airnya. Karena air juga tidak hanya berfungsi untuk pencernaan, tetapi juga untuk seluruh fungsi tubuh. Nah, sekarang kan lagi bulan Ramadan ya Bu, jadi konsumsi air itu akan terbatas karena kan berpuasa. Nah, di sini ada cara-caranya agar kita tetap meminum air dalam jumlah yang seharusnya, yang sesuai. Itu kan harusnya 8 gelas per hari. Nah, caranya kita bisa membagi-bagi waktu untuk meminum air. Jadi tidak sekali waktu meminum 8 gelasnya. Nah, kita bisa membaginya misalkan 1 gelas nih ketika bangun tidur. Ketika mau sahur itu pas bangun kita minum air. Kemudian selepas sahur 1 gelas. Terus selepas azan maghrib 1 gelas. Nah, selepas sholat maghrib juga 1 gelas. Jadi setiap selesai sholat itu usahakan minum 1 gelas. Kemudian bangun tidur minum 1 gelas. Kemudian sebelum tidur juga konsumsi 1 gelas. Jadi setiap harinya itu ada 8 gelas. Tidak harus dikonsumsi dalam satu waktu. Iya. Kemudian mengatur kebiasaan BAB. Nah, di sini misalkan ada keinginan untuk BAB, sebaiknya jangan ditunda Bu, karena akan menambah masalah lagi pada pencernaannya. Kemudian konsumsi sayur dan buah. Nah, tadi kan sudah dijelaskan bahwa sayur dan buah itu mengandung banyak serat. Nah, ketika kita mengkonsumsi sayur atau buah, itu akan memperlancar BAB-nya Bu. Nah, sayur dan buah itu jenisnya terserah Ibu ya, karena semua jenis buah dan sayur itu mengandung serat yang cukup tinggi, sehingga sangat baik misalkan dikonsumsi dalam sehari-hari. Misalkan masak sayur, terus ada juga buah yang dimakan. Kemudian aktivitas fisik. Nah, tadi kan fungsinya aktivitas fisik itu untuk meningkatkan fungsi usus ya Bu. Nah, di sini aktivitas fisik itu tidak harus dengan berolahraga keras, tapi juga bisa dengan aktivitas ringan seperti membersihkan rumah atau mencuci. Apalagi sekarang bulan puasa itu kan aktivitas fisik beratnya kan dikurangi ya Bu. Jadi sebisa mungkin ya beraktivitas yang ringan saja seperti mencuci atau mengepel, menyapu, kegiatan sehari-hari yang biasa dilakukan. Nah, hal-hal seperti ini kan bisa mengeluarkan keringat ya Bu, selain memperlancar pencernaannya, tapi juga berfungsi untuk kesehatan tubuh itu sendiri. Nah, ini udah selesai Bu. Apakah ada yang ingin Ibu tanyakan dari penjelasan tadi Bu? Ya sudah jelas. Bagaimana Bu perasaannya setelah mendapat penjelasan tadi Bu? Ya, jadi tahu lah. Coba misalkan Bu, yang tadi sudah dijelaskan, sebutkan salah satu saja cara mengatasi sembelit itu apa Bu? Dari apa? Cara mengatasinya. Ya, salah satunya. Ya, yang tadi sudah dijelaskan saja. Ya kalau itu aktivitas fisik ya harus dijalankan ya. Iya benar. Nah, berarti Ibu udah paham ya Bu ya? Iya. Ada yang ingin ditanyakan lagi Bu? Ya nggak ada sih, udah jelas. Berhubung waktunya sudah selesai ya Bu, saya cukupkan terlebih dahulu. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf apabila ada kesalahan ya Bu. Iya. Terima kasih.